Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini marilah kita mengikuti bacaan firman Tuhan yang diambil dari buku Renungan Pagi dengan tema Bersama Allah di Waktu Fajar yang ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Mari kita dengarkan bersama. Shalom saudaraku, puji Tuhan di pagi ini kita merasa terberkati lagi oleh karena Tuhan, dan terlebih khusus boleh bersama saya kembali Pendeta Stefit Monesehe dalam pembacaan Renungan Pagi tanggal 17 Oktober yang berjudul Aku telah menunjukkan kepadamu segala sesuatu. Namun sebelum kita melanjutkan akan pembahasan ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami siap sedia mendengarkan firman-Mu. Mohon kiranya kuasa Roh Kudus boleh menjadi bahagian kami, menerangi hati kami, supaya kami dapat mengerti maksud Tuhan lewat firman Tuhan di pagi ini. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Ayat tema kita terdapat dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Firman Tuhan berkata, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Keterangan: di antara orang miskin, banyak sekali ingin menunjukkan syukur mereka kepada Allah karena anugerah dan kebenarannya. Mereka ingin sekali turut mengambil bagian dengan saudara-saudara yang lebih makmur dalam menyokong pekerjaannya. Jiwa-jiwa ini jangan hendaknya ditolak. Jika diberikan dari hati yang dipenuhi dengan kasih bagi Allah, uang yang tampaknya tidak berarti ini menjadi pemberian yang disucikan, persembahan yang tidak ternilai harganya, yang disambut Allah dengan senyum dan diberkatinya. Ketika Yesus mengatakan tentang janda itu, ia sudah memberi lebih daripada semua orang itu. Perkataannya benar adanya, bukan saja tentang motif, melainkan tentang akibat pemberiannya. Uang 2 peser telah membawa ke dalam perbenaran Allah suatu jumlah uang yang jauh lebih besar daripada sumbangan orang Yahudi yang kaya. Pengaruh pemberian yang kecil itu sudah menjadi bagian suatu sungai yang kecil saja pada mulanya, tetapi makin lebar dan makin dalam, sementara sungai itu mengalir sepanjang zaman. Dalam 1000 jalan, pemberian itu telah menyumbang untuk meringankan tanggungan orang miskin serta penyebaran Injil. Teladannya dalam hal pengorbanan diri telah memengaruhi dan memengaruhi kembali beribu-ribu hati di tiap negeri dan di tiap zaman. Hal itu telah menarik perhatian orang kaya dan orang miskin, dan persembahan mereka telah mempertinggi nilai pemberiannya. Berkat Allah ke atas uang janda itu telah menjadikannya sumber dari hasil yang besar. Demikian juga halnya dengan setiap pemberian yang diberikan dan setiap perbuatan yang dilakukan dengan kerinduan yang sungguh-sungguh untuk kemuliaan Allah. Hal ini dihubungkan dengan maksud yang maha kuasa. Akibatnya, untuk kebaikan tidak dapat diukur oleh seorang pun. Alfa dan Omega jilid 6 halaman 245 dan 246. Pekerjaan-pekerjaan yang terkecil sekalipun yang dilakukan dengan kesetiaan yang penuh kasih adalah indah pada pemandangan Allah. Alfa dan Omega jilid 3 halaman 181. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena kebaikan Tuhan lewat firman Tuhan di pagi ini. Kami boleh disadari kembali bagaimana
kami harus lakukan hal baik di hadapan Tuhan. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, Engkau akan memampukan kami untuk memiliki hal pemberian yang setulus hati. Biarlah dengan Engkau membantu kami boleh menyadari betapa pentingnya pemberian yang tulus kepada Tuhan, walaupun itu kecil, tetapi Tuhan menerima. Hati kami akan dibukakan dengan rasa syukur dan rasa untuk melihat akan kebaikan Tuhan, dan dari itulah kami boleh dimampukan terus-menerus oleh karena kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita di sepanjang hari ini. Selamat pagi. Shalom.